A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Kawan-kawan hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita ini semua dianggap sebagai umatnya dan diberikan syafaat oleh beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semua, hari ini kita berada di tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Artinya sebentar lagi, 4 atau 5 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bahagia tak terkira Allah panjangkan usia kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai jugalah kita hendaknya kepada bulan Ramadan tahun ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya kita disampaikan oleh Allah, maka gunakanlah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Bulan yang penuh dengan keampunan Allah. Karena itu jangan disia-siakan. Gunakan sebaik-baiknya. Semenit bahkan sedetik pun jangan disia-siakan. Maka karena itu, agar kita bisa menjadikan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang penuh dengan barokah dan rahmah dan ampunan itu bisa kita dapatkan, maka kita tentu harus mempersiapkan diri. Banyak hal yang perlu kita persiapkan, baik itu rohani kita, jasmani kita, tapi yang lebih dari itu semua adalah ilmu. Maka karena itu, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kajian kita loncat ke Kitabus Syiyam. Yang sebenarnya kita masih berada di Kitabut Thaharah, sekarang kita loncat ke Kitabus Syiyam halaman 17. Silakan dibuka halaman 17 baris paling bawah Kitabus Syiyam. Semuanya sudah pegang kitab? Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin menjelaskan banyak hal tentang persiapan Ramadan, tapi mungkin kita fokus dulu kepada kajian kitab kita. Nanti kalau sudah selesai, baru kita bahas hal-hal yang lain. Oke? Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyam. Ini kitab tentang masalah puasa. Jadi menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Wasara itu wujubis syiyam arba'atu asya. Syarat seseorang wajib berpuasa itu ada 4. Jadi kalau ada 4 ini pada diri seseorang,
maka ia wajib hukumnya berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia berdosa. Apa saja itu? Al-Islamu. Yang pertama, dia orang Islam. Wal bulugu. Yang kedua, baligh. Wal aqlu. Yang ketiga, berakal. Wal qudratu 'ala shaumi, dan yang keempat mampu untuk berpuasa. Jadi ada 4 syaratnya. Yang pertama dia Islam, kalau dia Islam, yang kedua dia baligh, yang ketiga dia berakal, yang keempat mampu. Kalau dia punya 4 ini, maka dia wajib hukumnya berpuasa. Islam semua kita tahu. Baligh, apa itu baligh? Dewasa. Kapan seseorang ditentukan dewasa atau tidak? Apa? Mimpi basah. Ada lagi? Apa? Yang perempuan? Haid. Oke. Apakah ada batasan usia tertentu? Kalau ada anak kecil, usia 6 tahun, dia sudah haid, apakah dia sudah baligh? Jadi batasannya itu baligh apa haid apa usia? Bingung ya? Oke. Menurut pendapat yang paling kuat, kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasfus Saja, ya, seseorang yang dikatakan baligh itu, pertama, dia berusia minimal 9 tahun. Oke? Ini patokan awal. Kalau dia belum berusia 9 tahun, ini nggak bisa masuk kategori. Tapi kalau ia berusia 9 tahun, lalu mimpi basah bagi laki-laki, maka dia sudah baligh. Kalau perempuan berusia 9 tahun, kemudian haid, maka dia sudah baligh. Kalau seandainya dia tidak mimpi basah, tidak haid, usia udah di atas 9 tahun, apakah dia sudah baligh? Belum. Batasannya tetap haid dan mimpi basah, tetapi ada usia minimalnya 9 tahun. Jadi kalau ada anak kecil, usia 5 tahun sudah mimpi basah, mungkin karena tontonannya yang nggak benar, pergaulannya nggak benar, atau karena penyakit, maka dia belum baligh. Batasan usia minimal 9 tahun. Kalau seandainya seseorang itu tidak mimpi basah, tidak juga haid, maka kalau dia sudah berusia 15 tahun, baru dihitung baligh. Sampai di sini jelas? Oke. Jadi seseorang wajib puasa itu ada 4 syaratnya. Islam, baligh, berakal, mampu untuk puasa. Kalau berakal berarti orang gila tidak puasa. Jadi kalau ada di antara di sini yang nanti tidak puasa, pilihannya cuman dia bukan orang Islam, atau dia belum baligh, atau dia orang gila. Jadi kalau dia nggak puasa berarti dia bisa jadi dia gila. Oke? Lalu yang keempat, seseorang itu mampu untuk berpuasa. Itu syarat wajib puasa. Lanjut. Wa faraidu wujubis shaumi arba'atu asya. Dan fardu wajib puasa ada 4 juga. An-niyatu. Yang pertama, niat. Jadi puasa kita nggak sah ya kalau tidak berniat. Ini perlu dipahami.
Kalau nggak ada niat, maka tidak sah puasanya. Wal imsaku anil akli wasyarbi wal jima. Yang kedua, wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima. Menahan diri dari makan dan minum, wal jima, dan berhubungan badan suami dan istri, wa ta'ammudil qai, dan menyengaja muntah. Oke? Jadi fardu wajib puasa itu ada 4. Niat, menahan dari makan dan minum, menahan dari jima, menahan dari muntah yang disengaja. Nah, pembahasan yang paling penting itu adalah tentang niat. Kapan seseorang boleh berniat puasa? Selesai tarawih. Sampai sebelum imsak, sebelum subuh, pas imsak. Oke. Niat puasa wajib dibaca apa tidak? Lafaz niat puasa apa? Nawaitu sama gadin an adai. Lafaz niat puasa itu nggak wajib dibaca, sunnah dibaca. Yang wajib itu adalah niatnya, dan niat itu ada di hati. Nah, pertanyaan berikutnya, niatnya itu setiap malam atau sekali aja? Kalau dalam mazhab Syafi'i setiap malam. Makanya biasanya di masjid-masjid itu setelah sholat isya baca niat, lafaz niat puasa bersama-sama. Oke? Berarti udah paham. Niat, kemudian menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari jima, menahan diri dari menyengaja muntah. Oke? Lanjut. Walladzi yuftiru bihi shaim asyaratu asya. Dan sesuatu yang membatalkan puasa ada 10. Nah, yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi. Memasukkan sesuatu secara sengaja ke dalam rongga yang ada di diri kita. Baik itu rongga mulut, berarti namanya makan. Ya. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang ada di tubuh kita, maka itu batal puasa. Mau yang masuk air, mau yang masuk itu ya makanan, maka batal wudu, batal puasa. Awir raksi, atau dimasukkan melalui kepala. Kalau rongga itu seluruh tubuh lah semuanya. Kalau kepala ada yang dari mulut, ada yang dari telinga, ada yang dari hidung, maka itu membatalkan puasa. Wal hukna fi ahadis sabilain, dan menyuntikkan sesuatu di salah satu dua jalan. Memasukkan sesuatu dari kubul dan dubur. Nah, dimasukkan sesuatu ke dalamnya, maka itu membatalkan puasa. Jadi kan ada orang yang mungkin dia punya dia sakit, lalu dimasukkanlah obat melalui duburnya. Biasanya yang mencret tuh. Terus dimasukkan obat ke dalam duburnya, maka itu membatalkan puasa.
Wal qai amdan, muntah secara sengaja, itu batal puasa. Wal watau amdan fil farji, watok secara sengaja di faraj. Ya, tahu watok? Berhubungan badan, itu membatalkan puasa. Wal inzal an mubasyarah, inzal keluar mani disebabkan disentuh, itu membatalkan puasa. Jadi kalau ada kita ngelihat sesuatu terus nafsunya naik sampai terpeganglah, lalu inzal keluar mani, maka puasanya batal. Tapi kalau seandainya nggak ngapa-ngapain inzal, nah ini kan ada orang yang dia nggak ngapa-ngapain gitu, cuman mungkin ngelihat sesuatu gitu ya, terus tiba-tiba keluar maninya, maka tidak batal puasanya selama tidak disentuh. Oke? Yang jadi masalah itu adalah mubasyarah. Mana tadi? Oke, lanjut. Wal haid. Berikutnya yang membatalkan puasa, haid. Wan nifas, dan nifas. Wal junun, dan gila. Wariddah, dan murtad. 10 ini itu yang membatalkan puasa. Oke, lanjut. Wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya. Dan yang disunnahkan, yang dianjurkan terhadap orang yang berpuasa itu ada 3. Takjilul fitri, menyegerakan berbuka, tapi berbuka pada waktunya ya. Jangan sampai karena ingin menyegerakan lebih dulu dan waktunya belum masuk tapi sudah buka. Takjilul fitri itu maksudnya adalah mendahulukan berbuka di waktunya. Wa ta'khirus sahur, dan mentakhirkan makan sahur. Wa tarkul hujri minal kalam, dan meninggalkan berkata-kata yang kotor. Baik, lanjut. Nanti setelah ini baru kita buka sesi tanya jawab. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Puasa diharamkan pada 5 hari. Al-Aidain, pada 2 hari raya. Wa ayyamut tasriqis salasah, dan 3 hari tasrik. Jadi hari raya Idul Fitri, Idul Adha ditambah 3 hari tasrik, hukumnya haram berpuasa. Wa yukrahu shaumu yaumas sakki illa ayyuwafiqa 'adatan lahu. Dan makruh hukumnya berpuasa pada hari syak, hari yang diragukan. Illa ayyuwafiqa 'adatan lahu, kecuali memang biasa dia berpuasa pada hari itu. Apa itu hari syak? Hari syak itu adalah hari yang diragukan, apakah dia sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Jadi umpama 1 Ramadan itu kira-kira jatuh hari Kamis, tapi keputusan pemerintah belum jelas, entah Kamis, entah Jumat. Maka seseorang yang dia nggak biasa puasa Kamis, makruh hukumnya berpuasa hari Kamis tersebut, karena dihitung sebagai hari syak, hari diragukan apakah dia masuk 1 Ramadan apa tidak. Tapi kalau dia sudah biasa puasa hari Kamis, maka tidak mengapa dia puasa, tetap sunnah.
Oke? Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Yang kita bahas barusan, syarat wajib puasa, fardu wajib puasa, yang membatalkan puasa, yang makruh untuk orang yang berpuasa, yang disunnahkan untuk orang yang berpuasa, dan hari di mana puasa haram. Ada pertanyaan tentang itu? Silahkan. Ayo. Ada? Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya itu sering melihat kalau misalkan sudah azan, tetapi masih ada yang makan dan minum, itu bagaimana kan kalau misalkan kita berpuasa? Oke. Azan apa? Azan subuh. Baik. Sebenarnya batas dari seseorang menahan itu kapan? Itu pertanyaannya. Batasnya itu adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari munculnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Itu yang wajib kita menahan. Nah, pertanyaannya, azan itu dilakukan kapan? Itu pertanyaannya. Apakah ketika fajar shadiq muncul? Maka jika ketika fajar shadiq muncul, maka pada waktu itu sudah tidak boleh lagi makan. Tapi kalau seandainya azannya ternyata sebelum fajar shadiq, maka berarti boleh. Maka kapan kita bisa memastikannya? Nggak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan. Maka kemudian para ulama untuk kehati-hatian dibuatlah namanya waktu imsak 10 menit atau 5 menit sebelum azan. Itu untuk kehati-hatian. Tapi kalau seandainya kita telat bangun, kita telat bangun, 5 menit lagi mau azan, kita tetap makan, silakan. Tapi kalau pas azan, makanan udah habis, selesai. Tapi kalau makanan belum habis, selesaikan secepat mungkin. Jangan pas azan baru makan, itu salah. Tapi kalau menghabiskan, itu lain pasal. Karena kita nggak bisa memastikan kapan fajar shadiq itu benar-benar ada. Maka sebenarnya yang paling bagus itu memang 2 menit atau semenit sebelum azan, kita udah selesai. Itu yang paling bagus idealnya. Tapi kalau seandainya memang kita telat bangunnya 5 menit sebelum azan, maka kita makan buru-buru agak cepat. Kalau ternyata pas azan kita belum minum, nggak apa-apa, selesai. Jangan pas azan baru mulai makan. Nah, itu salah itu. Memang kita tidak bisa memastikan kapan fajar shadiq itu karena nggak bisa dilihat memang. Nah, atau kita keluar dulu lihat fajar shadiq, kan nggak mungkin. Begitu kira-kira. Jadi usahakan kalau bisa sebelum azan selesai. Sebelum azan selesai. Jangan pas waktu azan baru mulai
makan. Oke? Baik. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menjalankan puasa Ramadan, tetapi di hari Senin dan Kamis ada puasa sunnah atau sunnah Rasul, apakah boleh niatnya disatukan? Oke. Apakah kita boleh meniatkan puasa Ramadan sekaligus sebagai puasa sunnah Senin Kamis? Semestinya, nah ini kita buat korelasi aja. Ada sebuah kewajiban yang harus kita bayarkan. Hutang lah. Oke? Kita punya hutang lah sama seseorang. Saya punya hutang. Siapa namanya? Hah? Tio. Oke. Saya punya hutang sama Tio 5.000. Ya kan? Saya bilang sama Tio, Tio, ini saya tunaikan kewajiban saya, sekaligus saya ngasih nih. Cuman dikasihnya cuma 5.000. Kira-kira apa kata Tio tuh? Oh, cuman bayar utang doang. Oke? Jadi kalau itu puasa wajib, maka niatnya cukup puasa wajib saja. Usahakan satu-satu aja. Nah, kalau memang kita biasa puasa sunnah Senin Kamis rutin terus, maka insya Allah kita dapat pahala sunnahnya juga. Tapi niatnya tetap puasa wajib saja, puasa Ramadan saja. Berbeda jika itu puasa sunnah ditempelin dengan puasa sunnah. Saya sebenarnya nggak punya utang sama Tio. Terus saya bilang, yo saya kasih kamu uang 5.000. Ini sebagai hadiah dari saya, sekaligus sedekah dari saya. Dua tuh, hadiah iya, sedekah iya. Bisa? Bisa. Karena dua-duanya sama sunnah, bukan wajib. Itu ilustrasinya. Oke? Baik, kita selesaikan dulu. Nanti setelah itu kalau mau tanya silahkan. Wa man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihil qada wal kafarah wa hiya itsku raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasiyamu sahraini mutatabi'ain fa illam yastati' fa id'amu sittina miskinan likulli miskin muddun. Siapa yang wata, siapa yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, ini terutama buat pengantin baru. Hati-hati, jangan dekat-dekat pas bulan Ramadan. Siangnya, kalau malamnya bebas lah. Kalau siangnya jangan terlalu dekat-dekat, bahaya. Waman wati'a fin nahar, barang siapa yang bersetubuh atau bersenggama dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan, amidan, secara sengaja, fil farji, di farat, oke, di kemaluan, fa alaihil qada wal kafarah, maka wajib bagi dia mengqada puasa dan bayar kafarat. Wahia, apa kafaratnya? Itsku raqabatin mu'minatin, memerdekakan seorang mukmin, budak seorang mukmin. Memerdekakan budak yang mukmin. Sekarang budak tidak ada lagi, maka pilihan ini dicoret. Oke? Fa illam yajid, maka jika tidak ada, berarti sekarang udah nggak ada lagi kan?
fasyamu sahraini mutatabi'ain, maka dia wajib kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Sekali melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Jika ternyata gagal, udah puasa 30 hari, tiba-tiba batal sehari, maka ulang lagi dari awal. Maka hati-hati buat pengantin baru. Pengantin lama juga sama. Jangan pengantin baru aja, pengantin lama juga sama, harus hati-hati. Kalau suaminya datang, tolak, nggak ada cerita. Ntar malam saja. Oke? Karena puasa 2 bulan berturut-turut, terutama perempuan itu sangat berat. Karena dia pasti haid. Ya kan? Kalau haid kan sekali sebulan. Jadi riwah. Kalau laki-laki puasa 2 bulan berturut-turut. Coba bayangin tuh. Sebulan aja minta ampun, apalagi 2 bulan. Fa'illam yastati, maka jika tidak mampu. Nah, tidak mampunya itu tentu ada alasan. Kalau perempuan bilang tidak mampu, oke, karena dia haid. Ya kan? Tapi kalau laki-laki nggak ada istilah nggak mampu. Kecuali memang sudah tua. Tapi kalau usia masih 25 tahun, usia masih 30 tahun, tidak bisa bilang tidak mampu. Makanya jangan bikin kesalahan. Fa'il lam yastati' fa'it'amu sittina miskinan likulli miskin muddun. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin, bagi setiap orang miskin 1 mud. Oke? Jika tidak mampu, baru memberi makan orang miskin. Kalau perempuan bisa berkata nggak mampu, ya, karena dia ada terkendala haid dan lain sebagainya. Tapi kalau laki-laki nggak ada cerita. Lanjut, waman mata wa alaihi siyamir Ramadan ut'imu anhu likulli yaumin muddun. Barang siapa yang sudah meninggal wa alaihi siyam, tapi dia punya hutang puasa min Ramadan, hutang puasa Ramadan, ut'imu anhu likulli yaumin muddun, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan 1 hari 1 mud untuk yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang tua kita nggak mampu puasa, umpama ya kan, atau lagi sakit, 10 hari pertama tuh sakit, pas hari ke-11 meninggal, maka hari pertama sampai hari ke-11 itu si bapak kan wajib puasa. Kalau ia meninggal, maka kewajiban puasanya itu diganti dengan 1 mud 1 hari. Atau orang kita sebutnya sebagai fidyah. Ya. Nah, kalau ada orang yang meninggal, kalau ada hutang puasanya, ahli warisnya wajib membayarkan hutang puasa tersebut, yaitu 1 hari 1 mud. Sebenarnya ada hadis yang lain, tapi kata Qadhi Abi Suja itu dikeluarkan saja 1 hari 1 mud. Walaupun dalam hadis yang lain, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal, kemudian dia ada hutang puasa, maka ahli warisnya wajib membayar hutang puasanya tersebut. Nah, kata Qadhi Abi Suja, cara membayar hutang puasanya bukan dengan puasa, tetapi dengan membayar 1 hari 1 mud. Oke? Lanjut. Wasyekhu man ajaza anis saumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaum muddan.
Dan orang yang sudah tua, yang tidak mampu lagi berpuasa, yuftir, boleh berbuka. Boleh nggak puasa? Ada nenek kita usianya 90 tahun atau 100 tahun, nggak kuat puasa, nggak apa-apa, boleh berbuka. Wa yut'imu an kulli yaumin muddan, tetapi diganti dibayarkan fidyahnya 1 hari 1 mud. Oke? Wal hamil wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihil qada. Dan orang yang hamil atau menyusui, jika takut terjadi sesuatu pada dirinya, boleh berbuka juga. Wa alaihil qada. Tetapi kemudian nanti wajib diqada. Fa in khafata ala auladihima, namun jika dia takut terhadap anak-anaknya, aftarata, maka keduanya boleh berbuka, wa alaihimal qada wal kafarah. Tetapi kewajibannya 2, qada dan kafarat. An kulli yaum muddun. Orang yang hamil, menyusui, takut terhadap terjadi sesuatu pada anaknya, maka dia wajib qada dan bayar kafarat. An kulli yaumin muddun, sehari 1 mud. Apa itu 1 mud? Wa huwa ridlun wa sulusu bil Irak. 1 liter 1/3 liternya Irak. Kalau kita kira-kira 1 kali makan full, 1 kali makan, ada lauknya, ada ini, oke. Itu lebih baik. Wal marid wal musafir safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Dan orang yang sakit dan musafir, yang musafirnya itu panjang, maka keduanya boleh berbuka dan keduanya wajib mengqada. Berapa jarak yang wajib, yang boleh qada? Berapa? Kalau musafirnya jauh. Kalau musafirnya dekat, ya nggak usah. Oke. Tinggal dikit lagi kitab ini. Faslun. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu sartani. Dan i'tikaf hukumnya sunnah mustahab walahu sartani, dan ia punya 2 syarat. An-niyatu, yang pertama niat, wal lubsu fil masjid, yang kedua menetap dalam masjid. Oke? Itu aja syaratnya. Makanya teman-teman kalau datang ke masjid, tadi niat i'tikaf nggak? Duduk aja. Kalau nggak niat i'tikaf, nggak dapat pahala i'tikaf. Tapi kalau datang, kemudian duduk, niat nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, maka dapat pahala i'tikaf. Maka biasain, setiap masuk masjid, baca niat i'tikaf. Kalau yang belum, silakan sekarang baca. Masih ada waktu kita. Sampai selesai dapat pahala i'tikaf. Tapi kalau nggak niat, nggak dapat pahala i'tikaf. Maka bagi yang belum baca niat i'tikaf, baca niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf karena Allah lillahi ta'ala. Oke? Wala yakhruju minal i'tikafil manzur illa lihajatal insan au uzrin min haid au marid. La yumkinul maqam ma'ahu wa yubtilul bil wata'. Dan tidak boleh keluar dari i'tikaf yang dinazarkan. Jadi kalau ada i'tikaf, kita bernazar untuk i'tikaf, itu nggak boleh keluar dari masjid sama sekali. Illa lihajatil insan, kecuali karena kebutuhan insaniah. Mau ke kamar mandi itu baru boleh. Selain itu nggak boleh. Au uzrin minal haid, atau karena ada uzur seperti haid, au marad, atau sakit, la yumkinul muqama ma'ahu,
atau karena uzur sakit yang tidak mungkin melanjutkan i'tikaf, nazar i'tikaf. Wa yubtulu bil wata, dan i'tikaf batal disebabkan wata. Selesai kitab Syam. Baik, terima kasih banyak. Jika ada yang mau ditanyakan satu dua, apapun itu, mau seputar puasa dan lain sebagainya, disilahkan. Kalau tidak, kita tutup. Oke, silakan. Nggak pakai mic, nggak apa-apa. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana seseorang yang dia punya hutang qada puasa, tapi udah masuk Ramadan tahun ini, tapi belum diqada juga? Oke, ini terutama bagi perempuan, karena yang malas bayar hutang tuh perempuan. Nih perempuannya kesinggung ya. Enggak, maksudnya karena yang punya banyak hutang puasa itu perempuan. Kenapa? Karena mereka pasti punya hutang. Jarang yang enggak punya hutang. Haid normal itu kan 27 hari ya dalam sebulan kan. Itu kalau seandainya dia bersih pas hari pertama Ramadan, tetap kena di hari ke-27 atau ke-28. Apalagi jika ternyata sebelum Ramadan itu udah kena, tanggal 1-2 udah kena. Berarti bisa punya hutang 1 minggu ya kan. Nah biasanya kalau sudah itu malas muncul. Kalau ada temen yang ngajak puasa sunnah, iya dapat. Kalau enggak. Udah Sya'ban, udah mau Ramadan, udah Rajab, itu udah nggak ada waktu lagi. Maka jika seseorang punya hutang puasa, usahakan selesai sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau seandainya tidak selesai, maka tahun depannya dia wajib qada, kemudian bayar kafarat. Jadi dia wajib qada iya, lalu kena biaya lagi untuk bayar kafarat karena sudah melalaikan, udah setahun dikasih waktu tidak bayar hutang juga. Jadi kalau seandainya Ramadan tahun lalu kita punya utang 7 hari, ternyata belum kita kerjakan, maka setelah Ramadan nanti kita wajib bayar utang yang 7 hari itu plus dendanya. Itu yang kafarat itu. Dendanya 1 hari 1 mud. Oke? Jadi kalau sebelum Ramadan tahun ini kita nggak pakai denda. Tapi kalau setelah Ramadan itu kena denda. Oke? Baik, ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam, Ibu. Tolong jelaskan bagaimana hukum seorang wanita yang beriktikaf. Wanita yang beriktikaf. Baik. Iktikaf sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Tidak hanya sunnah, tapi juga mustahab. Artinya, lah baik laki-laki atau perempuan sama-sama sunnahnya. Mau sebentar atau lama sama. Kita duduk di masjid 1 jam, kita niat i'tikaf, maka kita dapat pahala i'tikaf. Baik laki-laki ataupun perempuan sama. Cuman yang jadi permasalahan itu adalah yang perempuan itu agak riweh. Terutama yang cantik-cantik. Nah ini yang penting nih, yang susahnya itu. Kalau yang gak cantik mah, atau yang usia udah 60 tahun, itu gak ada masalah. Bahkan bagi yang anak gadis pun, jika akan menimbulkan fitnah,
maka dianjurkan sholat di rumah. Menimbulkan fitnah itu apa? Berdosa orang gara-gara kita. Berdosa orang gara-gara kita. Jadi ketika dia datang ke masjid, itu banyak mata yang ngeliatin, banyak ini, maka akan banyak fitnah lah. Maka kalau akan terjadi banyak fitnah, maka perempuan lebih disunnahkan untuk sholat di rumahnya. Apalagi untuk iktikaf, sholat saja disuruh di rumah. Maka perhatikan, kecuali kita iktikaf dengan orang tua di tempat tertutup. Kalau di Arab, masjid itu dibagi dua. Kebanyakan ya, tapi tidak semuanya. Masjid itu dibagi dua. Beda gedung. Ini masjid laki-laki, kotak. Ini masjid perempuan. Di sampingnya, tetapi beda gedungnya. Tempat masuknya beda, keluarnya beda, bahkan nggak ketemu sama sekali. Tempat duduknya itu jelas. Beda. Nggak ketemu sama sekali. Maka di tempat seperti itu, maka disunnahkan. Pokoknya pedomannya jangan sampai menimbulkan fitnah dan dosa bagi orang lain. Maka pada saat itu hukumnya masih sunnah. Tetapi jika seandainya sudah bisa jatuh ke dalam dosa, apalagi itu menjadi perbincangan, fitnah, kemudian macam-macam. Apalagi itu yang anak gadis itu yang mau iktikaf itu pakaiannya juga nggak benar, itu udah bahaya. Mending di rumah saja. Itu kira-kira, Bu. Ya. Karena yang nanyanya masih agak muda. Baik. Ada lagi? Tidak ada. Baik, sebagai penutup dari saya, Ramadan insya Allah kita ngaji seperti biasa. Yang kedua, jika teman-teman diberikan usia ketemu sama bulan Ramadan, gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah. Teman-teman dekat dengan masjid, iktikaf di masjid. Bacaan Al-Quran diperhatikan. Ingat ya, bulan Ramadan itu adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran. Nuzul Quran itu kan bulan Ramadan. Hari kelahirannya Al-Quran itu kan bulan Ramadan. Maka spesialkanlah Al-Quran di bulan itu. Maka yang biasa ngajinya 1 juz sehari, maka pas bulan Ramadan usahakan 2, 3, 5 juz sehari. Buatlah target-target tertentu ya, sehingga teman-teman nanti setelah Ramadan tuh berasa alhamdulillah puas gitu loh. Puas karena bisa menggunakan Ramadan sebaik-baiknya. Tapi sebelum itu ya, sebelum ini masuk bulan Ramadan, pertama bersihkan dulu diri. Bersihkan diri, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Mandi taubat, salat sunnah taubat, kemudian banyak istighfar. Yang kedua, minta maaf kepada orang tua, kepada yang sudah dianggap sebagai orang tua, kepada kakak-kakak, kepada abang-abang, kepada tetangga-tetangga, kepada saudara-saudara. Bersihkan diri. Kalau ada utang, bayar dulu utangnya. Kalau ada masalah selama ini, selesaikan, saling maaf-maafan jika hidup. Jika sama orang yang sudah meninggal, kalau bisa datangi kuburannya, doakan, minta maaf. Kalau seandainya nggak bisa, minimal bacain Fatihah dari jauh, minta maaf. Oke? Lalu persiapkan jasmaninya, jaga kesehatan. Lalu persiapkan ilmunya, banyak baca, banyak baca hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, biar lebih semangat. Kalau bisa iktikaf di 10 terakhir. Pokoknya insya Allah
Ya, kalau kita ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti kita isi dengan kajian-kajian, kita isi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan insyaallah. Baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.